Wabarakatuh. Matur nuwun, semoga sehat semua. Alhamdulillah untuk yang verifikasi lapangan kita sudah lalui ya. Untuk yang verifikasi lapangan sudah dilalui. Kemarin di tanggal 9 dan 10 Juni. Selanjutnya adalah yang verifikasi online. Verifikasi online akan diadakan di tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juni. 22 sampai 24 Juni. Masing-masing sudah ngertos tanggal kapannya ya. Coba ke tanggal dulu ke bawah. Ke bawah, Nak. Terus sampai yang ke verifikasi online. Ini dia. Ya, Surabaya kena tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juni dengan jadwal sebagai berikut ya. Sampai 27 nanti masuk di sesi 4 tanggal 22 Juni. Ini yang hari pertama verifikasi online ya. Nanti dengan Mbak Regina sama Budiah Larasayu. Jam 3. Jam 3 sampai setengah 5. Ini biasanya nggak persis. Biasanya nggak persis, Pak. Maksudnya nggak persis. Bisa dimulai pas jam 3 sore ya. Jadi harus mengantisipasi seandainya molor. Jadi pokoknya siap mulai pagi lah, Pak. Mulai pagi sudah siap. Ya, Budian. Terima kasih. Ini Pak Ajeng, untuk yang tanggal 23 itu Surabaya semua, sesi 1 dan 2, Pak Fauzi dan Bu Umi Kulsum. Di SDN Rumput Kidul 1 di sesi pertama dan SDN Kapasari 8 di sesi kedua. Itu tanggal 23 Juni. Saya tak jurinya dulu. Balik lagi ke SMP 27. SMP 27 Mbak Regina ini relatif baru, Pak. Mbak Regina ini relatif baru, jadi insya Allah juga nggak yang terlalu maksudnya nggak yang terlalu paham-paham banget. Mungkin yang dianuin mungkin di sisi lapangan biasanya. Kalau orang yang baru muteknya biasanya di lapangan, Pak. Terus kemudian Budiah ini yang orang lama, yang panjenengan harus kuat di sisi perencanaan dan pemantauan. Posisi perencanaan pemantauan nanti seperti apa nanti kita bahas. Tapi paling tidak paham dulu bagaimana juri ya. Kemudian yang agak-agak perlu diantisipasi. Kemudian untuk yang di tanggal 23 Juni Pak Fauzi sama Bu Umi Kulsum, Bu Umi ini Kemenak, dari Kemenak Kota Surabaya, meskipun beliaunya juga paham, tapi insya Allah bisa lah, insya Allah kita bisa disupport lah dengan Bu Umi, karena Kemenak Kota Surabaya, Kemenak ini Bu Umi ini juga sering kita libatkan, sebelumnya sering kita libatkan sebagai tim penilainya kota. Kalau Pak Fauzi ini orang lama, yang beliau cukup detail. Nanti mungkin teman-teman di lapangan kemarin yang timnya Mbak Indah ya, yang sempat dampingi Pak Fauzi mungkin bisa jelaskan bagaimana Pak Fauzi, tapi itu cukup detail. Kalau di tim ini yang perlu diantisipasi, panjenengan harus hati-hati adalah di Pak Fauzi. Lajeng untuk yang tanggal 23 Juni, ini Pak Warju sama Pak Kasiman. Pak Kasiman saya masih belum tahu. Pak Warju ini yang tim penilai nasional. Pak Warju ini tim penilai nasional, beliau sangat paham terkait dengan kurikulum. Terkait dengan RPP, beliau ngelontok sudah. Jadi panjenengan harus hati-hati di kurikulum sama RPP kalau dengan Pak Warju. Pak Warju ini sajane ya bolo dewe, cuman ya tapi ya karena beliaunya selaku tim penilai provinsi sekarang, jadi tetap harus diantisipasi gitu. Terus kemudian yang Banyu Urip 3 dengan Kapasan 5, Barikul Hak ini saya nggak tahu. Kemarin masuk tim nggak ya? Sama Bu Mita. Bu Mita ini yang kemarin masuk tim. Ini menurut saya relatif baru semuanya, antara Barikul Hak. Barikul Hak ini lanang apa wedok sih? Oh lanang. Riki Bu. Allahu Akbar, ini Riki jenenge Barikul Hak. Barikul Hak.
Oke. Riki sama Bu Mita ini sama-sama baru. Sama-sama baru, tapi kayaknya Bu Mita ini yang agak-agak streng ya. Sepertinya begitu. Ini kemarin timnya Mbak Indah juga ini. Seperti apa nanti Mbak Indah bisa jelaskan ya. Terus lanjut lagi di tanggal 23 Juni, Pacar Keling 1, SDN Ginen Jagungan 1, Nyoman Bintare Prayudi, ini Mas Yudi. Mas Yudi aman lah kalau Mas Yudi. Sama Budiah. Nah, ini Budiah tadi yang kita sempat sampaikan ya. Itu be careful dengan nggak enak ini ngomongnya kan jadi gimana gitu. Ya tapi dan biasanya waktu yang agak-agak molor banyak Budia. Jadi untuk yang ada tim penilainya Budia karena beliaunya masuk di sesi pertama, mungkin sejak sesi pertama bisa jadi ya. Oh enggak deh, ada ya enggak sih? Itu bisa jadi agak-agak molor waktunya. Tapi panjenengan harus siap lah gitu ya, harus siap terkait dengan waktunya. Memungkinkan sekali untuk ada waktunya lebih panjang dibandingkan dengan tim yang lain. Terus kemudian di tanggal 24 ada sesi pertama Jemur Wonosari 1. Oh, beda tim nih ya. Pak Tikno sama Bu Endang. Ini juga sama-sama lamanya ini berdua ini, Pak Tikno sama Bu Endang. Beliau paham di kurikulum sama KTSP, kurikulum RPP maupun di lapangan paham karena sudah tim ini bolone Pak Yudo, Pak Tik sama Bu Endang ini. Jadi lumayan detail lah, lumayan detail. Terus lanjut yang SMP 61 dipegang Pak Fauzi sama Mas Wahyu. Pak Fauzi detail karena beliau orang lama. Terus kemudian Mas Wahyu ini lumayan sih kalau hal-hal tertentu yang itu memang krusial, yang itu memang prinsip harus benar-benar dipahami. Begitu kalau untuk Pak Wahyu. Itu terkait dengan gambaran bagaimana tim ya, gambaran bagaimana tim. Terus habis gitu sebentar, saya menyampaikan apa yang kemarin sempat disampaikan oleh Mbak Regina yang saya share di tempat Bapak Ibu sekalian, bahwa apa kemarin? Bahwa ya, bahwa untuk PPT ditampilkan di bagian perencanaan dan monef. Tapi kalau saya tampilkan semua cuman penjelasan, itu lebih didetailkan di perencanaan dan monef. Nanti pelaksanaannya itu lebih banyak ditunjukkan di sisi lingkungan, di sisi lapangan. Nah, jadi nanti fokus ke lapangan untuk pelaksanaan di komponen pelaksanaan. Tapi kalau di PPT-nya mohon bisa ditambahkan penjelasan, nanti matur ke Bapak Ibu Kepala Sekolahnya untuk penjelasan terkait dengan perencanaan dan monef lebih didetailkan pada saat presentasi. Dan sekali lagi tolong jangan panjang kali lebar, secukupnya, singkat, padat, tapi dapat. Karena kalau berpanjang lebar nanti waktunya habis di paparan, sehingga nanti pada saat panjenengan menunjukkan lapangan waktunya tidak mencukupi, nggak bisa maksimal. Karena kebanyakan kita bisa curi poin itu di lapangan. Kalau kondisi lapangan panjenengan oke ya. Seperti itu. Terus kemudian ngomong di perencanaan. Di perencanaan ini saya mohon maaf sebelumnya. Jadi di perencanaan ini ada sedikit perbedaan antara tim provinsi dan tim pusat kementerian. Kalau kami dari LH Kota, kami mengacu apa yang ada di pusat. Karena nantinya juga, apalagi kalau sudah di nasional dan mandiri, nantinya juga tim pusat yang akan melakukan verifikasi. Nah, tapi ternyata di provinsi ini agak berbeda, khususnya terkait dengan pemahaman untuk perencanaan, khususnya di EDS dan IPMLH. Jadi EDS dan IPMLH ada sedikit perbedaan. Yang paling banyak perbedaan di EDS. Jadi kalau di EDS di provinsi itu masih beranggapan bahwa yang namanya EDS itu ya EDS-nya sekolah yang sekarang.
yang panjenengan punya itu. EDS-nya sekolah yang panjenengan punya itu, tetapi dikeluarkan rapor mutunya. Jadi rapor mutu itu enggak mau mesti. Mereka mesti enggak mau nunjukin rapor mutu. Jadi rapor mutu tolong disiapkan EDS-nya panjenengan, EDS-nya sekolah menika panjenengan itu dikurangi dengan rapor mutu. Oke, dikurangi dengan rapor mutu. Terus kemudian yang dari EDS tadi ambil yang hanya ada kaitannya dengan lingkungan. Tapi masih mencakup ke 8 standar nasional pendidikan. Jadi ambil yang lingkungan, tapi masih mencakup 8 standar nasional pendidikan. 8 SNP itu usahakan masuk semua. Karena penekanan di EDS itu adalah standar nasional pendidikannya. Jadi, ambil yang lingkungan, tapi usahakan itu semua sudah masuk ke 8 SNP. Ya, sudah dapat ya Bapak Ibu? Terus kemudian, mintanya, bentuknya, uraian. Jadi panjenengan tetap siapkan tabel EDS-nya panjenengan tetap ada, biarkan itu tetap ada. Tetapi panjenengan siapkan ini. Siapkan ini yang saya rasa waktunya masih nututin kalau sekarang sampai dengan nanti. Buat sekarang, buat setelah ini, kemudian Pak konsultan kami nanti kita akan lihat. Jadi di dalam EDS-nya itu, mintanya mereka adalah bentuknya uraian. Uraiannya seperti apa? Uraiannya adalah monggo dikasih judul. Evaluasi diri sekolah, gitu, evaluasi diri sekolah SMPN 27 Surabaya, ngaten nggih. Terus kemudian tahun piro? Tahun 2021 gitu ya, tahun ajaran 2020-2021. Atasnya kasih pengantar, terserah lah kalimatnya, silahkan monggo. Terus kemudian tapi pengantarnya di situ adalah ada kaitannya dengan EDS-nya panjenengan, EDS-nya sekolahnya panjenengan. Begitu, kemudian muncul pertama, standar kelulusan misalnya. Pertama, standar kelulusan. Jelaskan apa itu terkait dengan standar kelulusan. Terus kemudian apa yang ada di EDS yang ada kaitannya dengan lingkungan, itu yang ada di standar kelulusan. Masukkan di situ. Dan satu lagi adalah rekomendasi. Nanti coba kita buatkan format ya, Rizky. Bantu buatkan format sederhana ya, Nak. Kemudian dimasukkan di situ standarnya, rekomendasinya apa. Saya tak coba erek-erek. Coba. Bentar. Bentar ya. Delapan standar nasional pendidikan itu disebutkan semua, ke 8-8-nya diambil dari materi yang ada di EDS sekolah. Materi yang ada di EDS sekolah, terus yang di paling akhir di masing-masing standar tunjukkan tentang rekomendasi. Rekomendasinya apa? Karena di masing-masing EDS kan sudah ada rekomendasi sebenarnya ya. Dan itu kaitkan dengan apa namanya Bapak Ibu? IPMLH dan rencana aksi. Saya buatkan formatnya ya. Bentar ya. Nanti kalau nggak tahu langsung tanya ya Bu, Pak. Sebentar saya tak nyimpen dulu di sini. Stop share, Le, tolong Le. Aku bisa share screen ini. Bisa, Bu, bisa. Kelihatan ya, masih kosongan kan? Ya, karena saya belum nulis apa-apa. Kan? Di sini. Evaluasi diri sekolah. SD, SMP mana gitu ya. Tahun 2020-2021.
Ini kasih pengantar ya, kalimat pengantar. Pengantar. Terus habis itu masuk ke masing-masing standar. Standar kelulusan misalnya. Standar pengelolaan. Standar apa lagi? Biaya. Lagi Pak. Standar kelulusan biaya. Apa mana? 8 itu apa ya? Diisi sendiri ya Bapak Ibu sampai 8 ya. Ya. Nah, nanti di sini panjenengan jelaskan. Ada penjelasan singkat. Lajeng masuk ke hasil evaluasinya ya. Hasil evaluasi terkait lingkungan. Itu apa saja? Misalnya. Dan seterusnya. Jadi, ini disebutkan di sini, terus habis itu di bagian belakang bawah sendiri dikasih rekomendasi. Rekomendasinya apa? Seperti ini. Nanti sampai dengan 8 standar. Catatannya adalah kaitkan dengan rencana GPBLHS tahunan dan 1 tahunan. Jadi intinya adalah sebenarnya ini sama dengan EDS yang versi kita yang tabel laporan EDS. Cuman ini dibuat uraian, terus kemudian didetailkan ke per masing-masing standar nasional. Gitu nggih Bapak Ibu. Nanti nggak perlu panjang-panjang, cukup 2-3 lembar boleh lah. Sak kerso panjenengan. Secukupnya, semampu panjenengan menguraikan. Dari sini dulu, ada pertanyaan? Ya, Bu Dian, Pak Farid dari 27. Iya, Pak. Dalam penyampaian paparan nanti itu, apakah diperkenankan untuk 1 atau 2 orang gitu? Apanya nih? Yang maparin? Oh ya. Oh, kalau pemaparan upayakan kasek aja ya, Pak. Oh, Pak Kasek. Ya, nggih. Ya. Nggih. Kalau paparan kasek aja. Cuman nanti pada saat tanya jawab boleh siapapun. Oh, gitu. Nggih. Terus, tapi kalau paparan usahakan kasek. Yang kedua, kemudian nanti minta bantuannya diberikan trik-trik dalam menjawab verlap secara online. Oke. Triknya apa? Sinyal, Pak, sinyal. Yes, itu. Triknya yang paling pertama adalah panjenengan harus, ini wajib fardu ain ini Pak ya. Fardu ain itu sinyal enggak boleh letoy gitu ya. Sinyalnya harus oke. Sinyalnya harus oke. Ya, mudah-mudahan itu yang kendala itu. Iya, betul. Kalau online itu Pak, panjenengan menyiapkan selengkap mungkin. Nek jaringannya error Pak, wah apa yang dinilai? Iya.
Ya, itu sudah Jangan sangat ngandalin fatal. Bu, internet sekolah. Jangan ngandalin wifi. Beli paketan. Nggih. Oke, Terat- beli paketan. Beli paketan nggak apa-apa lah ngetokno duit saiki nggih Pak nggih Bu nggih. Nggih. Demi kelancaran itu. Jadi kalau Betul. pakai wifi biasanya sering error memang. Pastikan nanti perlu gladi bersih masing-masing sekolah nggih. Perlu gladi bersih masing sekolah nanti panjenengan bisa gladi bersihnya itu tadi Pak Kepala Sekolah paparan, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah paparan. Terus kemudian habis paparan terus langsung ke lapangan. Lapangan nanti upayakan ada yang mandu ya. Upayakan ada yang mandu. Ada yang mandu nanti monggo misalnya Pak Farid yang baik terima kasih sekarang dari pemaparan kita menuju ke lapangan. Di sini teman-teman sudah siap di masing-masing sarana prasarana. Karena prasarana yang ditunjukkan yang pertama kali adalah bioporing. Nah, itu teman-teman yang di bioporing sudah harus siap. Teman-teman yang sudah harus siap. Terus kemudian yang di bioporing nyala, kameranya nyala, kemudian yang lain tolong di-off-kan. Kenapa? Biar fokus. Biar nggak bingung delok sing ndi ngaten. Nah, nanti kalau misalnya kita bisa, Ngapunten kalau misalnya, begitu. ya, Ngapunten Budian. Walaupun lahan sekolahnya itu masih kecil. bukan 50% itu berupa tanah itu apa masih perlu biopori? Saya kan kasih contoh, Pak. Gitu. Saya Oh, kan kasih kasih contoh. contoh. Ya intinya pokoknya sarana prasarana yang panjenengan ada di sekolahan, yang panjenengan sudah masukkan ke dalam dokumen, itu ada. Mosok sak luas-luasnya panjenengan nggak punya biopori blas Pak. 27 mosok nggak pernah dipasang biopori, Rek. Oh, banyak. Lah ya kan ada. Pendem. Kependem. Waduh ya iku. Kependem itu, kependem apa? Paving. Ya, kependem paving. Ya Rob, berarti entek wis Pak. Ya, pendem perasaan Bu. Itulah memendam perasaan. Sudah dibuat lagi kok, kemudian sudah buat lagi. Ya, pastikan sekali lagi, pastikan sarana prasarana lingkungannya itu berfungsi dengan baik, ya Bapak Ibu, berfungsi dengan baik. Nek biopori ya berarti nggak cuma untuk mengurangi genangan, tapi ya sok dibuka, bisa dibuka ngelebok nih sampah basah, pernah dipanen, ngaten. Kalau hidroponik itu yang paling sering itu alasannya adalah habis panen, jadi ada enak isine. Itu paling sering Bu. gitu. Iya, andalan. Itu alasan nomor 1 kalau di biopori itu. Di hidroponik. Oke, sebentar. Sebelum lari ke sana dulu saya nanya yang EDS ini sudah paham kah? Nanti setelah ini, setelah panjenengan bikin ini, panjenengan print ya. Panjenengan print, terus habis itu siapkan. Sama filenya juga siapkan. Siapa tahu nanti file ini ditanyakan. Jangan lupa evaluasi diri sekolah ini nanti setelah bla 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 adalah harus ada pengesahan. Pengesahan kepala sekolah. Nah, Surabaya. Tanggalnya samakan dengan tanggal IDS-nya panjenengan ya. 2020. Kepala sekolah. SMP, SD, mana? Saya tambahin sedikit, Bu. Siapa? Ini Bu, ngomong-ngomong pengesahan nanti kan dokumennya di print. Itu seharusnya wajib untuk yang pengesahan tanda tangan basah. Nanti takutnya di print yang dari flash disk. Itu yang sering. Apalagi yang verifikasi lapangan kemarin. Sering kali kejadian seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang namanya dokumen itu semestinya itu adalah panjenengan buat terus kemudian di print terus kemudian ditandatangani gitu kan, di-scan baru dimasukkan ke dalam file pendukung. Mestinya begitu. Tapi kebanyakan seringkali itu panjenengan sudah buat terus lajeng
itu langsung dimasukkan begitu. Kalau nggak gitu terus tanda tangannya itu tempelan atau bagaimana, terus kemudian itu di print lagi, hasil scan-scanannya itu di print. Hasil scan-scan yang sudah di scan tadi loh, itu di print dibuatnya pendukungnya dokumen. Itu kejadian di verifikasi lapangan kemarin banyak yang seperti itu. Padahal mestinya tidak. Kalau panjenengan ngendikan masalah fisiknya mana, itu adalah fisik asli. Fisik asli yang panjenengan sudah print, kemudian ditandatangani Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada stempelnya, ada tanda tangannya, terus kemudian ada tanggalnya. Itu yang asli, itu harusnya yang namanya fisik. Nathan, Bapak Ibu. Y. Kembali lagi saya tanyakan, di evaluasi diri sekolah ada pertanyaan? Nyuwun tolong Bu Dian mangke di-share di grup untuk contoh. Ya, sekali lagi kita ngasihnya reng-rengan ya Bapak Ibu ya. Konsep aja enggak apa-apa Bu Dian. Ya. Matur nuwun. Karena kan semuanya sebenarnya panjenengan sudah buat, hanya kita buat dengan format yang diminta oleh tim provinsi. Bu Tias ada pertanyaan? Apa saya Budian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Budian, maaf, ini saya sudah menulis banyak pertanyaan. Apakah boleh saya sampaikan sekarang? Ya. Disimak ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ya Bu, silakan. Karena kan memang kita belum tahu sih online itu seperti apa. Pertanyaan yang pertama Ibu, untuk yang baru dan harus kita buat yang EDS. EDS itu tahun berapa yang harus kita semuanya? Ya opo sih. EDS-nya tahun berapa? Ayo, masuk saya harus jawab. EDS-nya Ibu yang sudah disiapkan tahun berapa? Kemarin kan EDS-nya bukan EDS yang ada raport mutu, EDS sekolah kan itu tahun ya, sama. 2019. Hah? Semua berapa Bu? Iya. 2021 toh Bu. Loh, kok 1920? 2021 toh Bu. Oh, gitu. Semua dokumennya panjenengan yang harus disiapkan, yang wajib harus lengkap itu adalah 2021. Ya. Saya kira karena kemarin buat tahun sebelumnya dua-duanya harus dibuat. Matur nuwun Ibu. Terus boleh kalau panjenengan mau buat boleh, tapi yang akan dicek dan kalau itu selama tidak muncul pertanyaan jangan tunjukkan yang lain. Nanti khawatirnya pertanyaannya malah melebar. Tunjukkan aja yang intinya di 2021. Bu. Ada lagi Bu. Ini pertanyaan dari teman-teman juga. Nantinya kan akan ada gladi dari DLH. Mau tanya kapan? Ya, gladinya sekarang ini. Jadi untuk gladinya bersih silakan nanti Bapak Ibu sendiri ya. Kami khawatir enggak nututin ntar ya kalau harus per masing-masing sekolah. Makanya harapannya adalah di sini nih kami nyampaikan wis opo sing panjenengan enggak paham, ayo nanti gladi coba buat sendiri-sendiri. Buat sendiri-sendiri ngaten. Nah, lanjut ya Bu, nanti ketika online berapa akun Bu yang boleh masuk Bu? Apakah boleh 10 akun yang masuk? Sampai dengan sekarang belum ada pembatasan dari tim provinsi Bu. Tapi khawatirnya semakin banyak yang bergabung, banyak akun, itu nanti semakin lemot. Khawatirnya begitu. Jadi nanti monggo yang bergabung itu adalah perwakilan dan misalnya bisa dibuat kelompok-kelompok gitu malah enak. Misalnya nanti di masing-masing pokja disebutkan pokja 1 misalnya siapa. Kemudian pokja 2 gitu, enggak yang per masing-masing orang ada di situ. Guru pun juga demikian, guru ngumpul misalnya. Guru ngumpul, ini yang siap-siap nanti untuk menjawab pertanyaan terkait dengan RPP. Terus kemudian terkait dengan KTSP pun demikian, ngaten Bu. Monggo sama komite misalnya tunjukkan bikin satu akun sendiri komite. Seperti itu. Komite harus ada ya Bu. Kalau untuk itu Bu, tokoh masyarakat enggak usah ya. Tokoh masyarakat boleh Bu, harus ada perwakilan kan gitu kan. Jadi yang wajib ikut adalah
unsur utama keseluruhan. Unsur utama keseluruhan dan perwakilan unsur pendukung. Jadi unsur utama itu dari mana? Kepala sekolah pasti wajib ikut. Guru-guru ada semua. Harapan kami itu ada karena nanti bisa ditanyakan RPP siapapun. Karena juri itu kan sudah pegang filenya panjenengan tuh. Dia mau nanya apapun terkait dengan file yang sudah panjenengan kirim, ya itu haknya dia gitu kan. Misalnya mau langsung, saya mau lihat RPP-nya, ya ada juga juri yang macam-macam ya. Model juri kan macam-macam Bu. Kami juga nggak bisa pastikan nanti mereka akan menanyakan terkait dengan apa kan nggak tahu gitu kayak. Yang jelas pokoknya selama panjenengan sudah siap dengan file pendukung dengan dokumen yang sudah panjenengan kirim, paham dengan terkait dengan itu, insya Allah sudah oke lah. Maksudnya jurinya siapapun, mau ditanya macam apapun, insya Allah sudah siap. Nah, jadi nanti, jadi sampai mana saya? Unsur pendukung ada perwakilan. Jadi misalnya di situ nanti ada tokoh masyarakat, RT RW misalnya, RT RW sama Bapak Lurah atau Pak Camat mau dilibatkan, boleh monggo dimasukkan di satu akun aja, atau mungkin Lurah Camat satu akun tersendiri, kemudian satunya lagi RT RW boleh, monggo silahkan. Terus kemudian kalau anak-anak juga begitu, anak-anak pasti ada di masing-masing pokja, pasti kan sudah ada perwakilan, guru juga ada, kepala sekolah juga ada, ngaten. Gitu Bu, pokoknya unsur utama wajib ada, unsur pendukung itu ada perwakilan. Ya Bu, sudah jelas berarti anak harus ikut. Ini Bu, untuk masalah dokumen Ibu, sekarang yang saya tanyakan dari ini Bu, penanaman pohon Bu, itu apa semua harus, karena kita kan online, semua harus diberi nama kah Bu? Karena kan banyak sekali. Ya enggak mungkin toh Bu, yang jelas tuh enggak mungkin tim mau ngeliatin Sito ikut tanamannya selekan. Kecuali panjangan verifikasi lapangan lo ya. Kalau verifikasi lapangan pasti akan ditanyakan. Ya nanti tunjukkan aja tanaman yang ada namanya. Ya Bu. Satu lagi Bu, pertanyaan yang terakhir untuk inovasi. Kemarin kan di grup disampaikan bahwa inovasi itu jangan hanya berupa mamin saja. Sementara di dokumen kami itu ada makanan, minuman, kemudian ada yel-yel juga gitu. Apakah nanti yang kita pajang juga yang sesuai dokumen, ataukah yang kemarin disampaikan di grup, jadi yang ada di RPP? Untuk inovasi. Berarti yang ada di RPP belum dimasukkan di tabel inovasi? Ada, tapi berupa makanan kan ada. Berupa makanan minuman itu, berupa makanan minuman. Nah, iya, itu kan yang ada di RPP tuh, Bu. Ada di RPP juga enggak yang makanan minuman olahan? Nah, ya nggak apa-apa ya itu munculkan. Kalau saya ya Bu, kalau saya monggo munculkan apa yang ada yang sudah panjenengan masukkan di dalam dokumen. Karena fungsi verifikasi adalah meng-cross check apakah yang ada di dalam dokumen itu sesuai dengan kondisi lapangan. Baik secara online maupun secara offline, ngaten. Tapi kalau misalnya ada di luar itu yang panjenengan pingin tonjolkan, boleh silahkan disampaikan. Ini progres Bapak Ibu, selain inovasi yang sudah masuk di dalam dokumen, kami juga ada inovasi terkait dengan ini, boleh. Seperti itu boleh. Paham Bu. Bu, paling akhir. Boleh ya Bu, paling akhir. Di dokumen untuk energi sama air itu kan tidak bisa maksimal Bu, tapi kita ada upaya lainnya. Itu enggak apa-apa Bu. Nanti misalnya jurinya bertanya, ya upaya lainnya itu aja yang kita enggak punya solar cell, enggak punya tada hujan, seperti itu Bu, tapi enggak ada di dokumen juga. Gimana? Enggak apa-apa. Mungkin ada. Ya pokoknya yang ada di dokumen itu apa, intinya enggak kosong lah Bu. Masing-masing upaya kan pasti punya, masing-masing aspek kan ada upayanya sendiri-sendiri. Nah, itu yang panjenengan tunjukkan. Mungkin ke depan kayak tanda hujan sebenarnya tidak sangat-sangat memungkinkan sekali untuk diadakan menurut saya. Tidak ada yang menjadi sebuah kendala berarti lah kalau untuk tanda hujan. Ke depan mungkin bisa diadakan lah. Apalagi sekarang musim hujan ya. Kita kan kemarin gini Bu, tanda hujannya kan karena masih pandemi ya kemarin. Jadi menampung air di halaman sekolah. Apakah ini nanti misalnya
kita misalnya ada pertanyaan, ya kita siapkan untuk ada ujian di halaman gitu toh Bu. Ada ujian di Saya halaman juga- itu ya apa Bu? Di bak ngono jangan-jangan. Ya, saya juga bingung ini. Ya, kemarin soalnya di dokumennya kayak gitu. Ya, enggak apa. Anu aja ya nanti tunjukkan kondisinya bagaimana, terus kemudian apa namanya ke depan gitu deh loh Bu. Masukkan di rencana, berarti ke depan nanti kami akan melakukan pengembangan. Berarti kan mestinya masuk di rencana aksi mestinya nih. Kalau misalnya nggak masuk ya enggak apa-apa, berarti masukkan di rencana aksi di tahapan berikutnya. Ya Bu. Nggih, nanti saya sampaikan ke ibu saya Bu. Nggih. Itu aja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Ya. Bu Dia. Nanti kalau Nggih. belum jelas saya tanya lagi. Matur nuwun. Monggo. Nggih, sami-sami Bu. Ya. Ini masih belum ada pertanyaan lagi yang di EDS lagi. Saya tanya lagi terkait dengan EDS. Masih ada pertanyaan. Ini sampai 61 siapa yang nggak join ya? Izin bertanya Bu Dian. Monggo Bu. Nggih, ngapunten. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan ulang terkait rekomendasi yang ada di EDS ini. Saya belum paham. Matur nuwun. Iya Bu, di tabel EDS-nya panjenengan punyanya sekolah itu loh Bu. Punyanya sekolah yang ada rapor mutunya itu loh. Ya, Nah, itu kan ada rekomendasi tuh di sebelah kanan sendiri kalau nggak salah ya. oh, gitu. Jadi ngambilnya dari situ nggih? Ya, Oke. masukkan di situ. Terima kasih. Iya, Iya Bu. matur nuwun. Iya Bu. Ada lagi Bapak Ibu masih di EDS atau yang lain juga boleh deh. Udah ya, yang EDS sudah ya. Oke, saya stop share. Oke, sekarang munculkan tadi yang surat yang tadi. Oke. Oke, share screen yang tadi, Nak. Yang ke atas, sekarang ke atas. Udah ya, kalau yang ini tadi sudah oke. Lanjut ke atas. Oke, ini mekanisme pelaksanaan untuk yang online. Menggunakan aplikasi Zoom. Masing-masing sesi verifikasi orang akan diampu oleh 2 orang tim. Sama ada satu lagi orang admin ya. Oh ya, lupa saya. Bikin akun sejelas-jelasnya. Ya, jangan lupa nama sekolah harus ada. SDN Pacar Keling 1 Surabaya misalnya. Itu harus ada. Jangan merename pada saat setelah masuk. Jadi yang namanya rename akun itu bisa dilakukan sebelum panjenengan masuk. Oke, karena ini yang jadi hostnya bukan kami Bapak Ibu, yang jadi hostnya adalah provinsi. Jadi kalau namanya nanti nggak ada identitasnya Pacar Keling 1, nggak ada identitasnya Jember Wonosari 1, itu nggak akan di-add. Nah, ya. Jadi silakan di-rename. Silakan di-rename sebelum panjenengan masuk ke dalam link Zoom. Terus kemudian wajib sesuai jadwal, diharapkan tidak molor atau telat. Itu yang tadi kami sampaikan, harus standby. Nanti kami akan infokan kapan sudah mau mulai. Sesi yang pertama mau sudah hampir selesai, mau ke sesi kedua nanti juga kita infokan. Tapi panjenengan harus standby, jangan sampai HP nggak bisa dihubungi ya. Mohon bisa online terus, karena nanti kalau kesulitan eman ya. Kemudian pihak jasa menyiapkan presentasi singkat mengenai GPBLAS. GPBLAS saya kuali. Maksimal 15 menit mencakup semua aspek. Ya. Ini nanti tunjukkan video profil sebelum nanti paparan. Tunjukkan video profil. Video profil kan cuma sebentar ya, 5 menit kan? Maksimal 5 menit. Tunjukkan video profil kemudian paparan. Paparan juga jangan terlalu lama ya. Nanti silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah di
apa ini jenenge? Di waktu itu loh. Ya, diwaktuin kalau sudah habis. Sudah habis disuruh ganti. Kemudian menyiapkan personel untuk mengambil video live. Minimal 3 orang, minimal 3 orang. Jadi kalau jangan sampai kurang dari itu, lebih tapi nggak apa-apa, tapi secukupnya. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti sering error ya. Kemudian durasi tanya jawab maksimal 75 menit. Ini pihak yang wajib hadir yang tadi kami sampaikan. Ya, ini adalah tim unsur utama. Wajib hadir. Kemudian seluruh dokumen perencanaan GWS dan bukti pelaksanaan. Ada lagi bawahnya nggak? Udah. Seperti ini, Bapak Ibu. Nanti kami upayakan. Oh, berarti kita bikin surat lagi ke Kementerian sama Dinas Kementerian Agama sama Dinas Pendidikan lah. Paling enggak 2 itu yang harus join juga. Di samping kami ya, di samping dari Dinas Lingkungan Hidup Kota. Terus kemudian ono mana gak ya? Terus mari ya Ki. Stop share Ki. Dari sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Ibu. Monggo. Oke, nanti Bapak Ibu nge-print dokumennya sebanyak 16 folder nggih. Jangan dipisah. Jadi 16 folder itu di-print satu-satu per map gitu. Oke, kurang lebih itu aja, Bu. Nah itu yang nanti bikin salah kaprah kamu ngomong 16 folder di-print satu persatu. Akhirnya orang-orang printin semua itu yang ada di dokumen pendukung. Disiapkan Bapak Ibu, disiapkan. Jadi panjenengan sudah siap dengan 16 folder tersebut. Ya. 16 folder tersebut. Sekali lagi, kayak misalnya RPP, jadikan satu aja kalau saya. RPP jadikan satu khusus RPP, mulai dari 1 sampai terakhir. Kasih atasnya tabel RPP. Ya, ini yang sering kelewat sudah. Kasih atasnya tabel RPP, terus kemudian nanti biar gampang ngeceknya. Kasih post-it. Nanti misalnya salah satu ditanyakan, misalnya, Bu Lina, tolong saya dibacakan, dijelaskan terkait dengan RPP-nya Ibu, gitu misalnya. Misalnya, kita nggak tahu ya. Makanya dikasih post-it di situ aspek apa, gurunya siapa. Kalau mau diurutkan, sesuai dengan aspeknya. Pengelolaan sampah di bagian atas, nanti gurunya siapa. Kemudian penanaman pohon, gurunya siapa gitu terus. Naten ya, itu semua sesuai dengan anak. Itu satu RPP. Kemudian folder-folder yang lain sesuaikan. Sekali lagi kayak KTSP. Tidak ada yang namanya KTSP baru print sekarang. KTSP itu sudah jadi satu, Bu, Pak. Yang sudah dijilid. Itu pegangannya panjenengan, bukan print loh ya. Bukan print dari yang ada di dokumen pendukung, bukan. Tapi panjenengan sudah punya yang namanya KTSP itu yang disiapkan. Itu yang disiapkan. Begitu juga dengan yang lain. Kayak tadi SKSK, itu bukan print dari dokumen pendukung, tapi SKSK yang panjenengan sudah punya, yang tadinya di-scan itu loh yang disiapkan. Jadikan satu di foldernya, sesuai dengan tempatnya sendiri-sendiri. 16 folder, ya, 16 folder. Begitu dengan pemantauan. Kalau ngomong pemantauan itu 3 kali, berarti harus ada 3 tabel. 3 tabel plus pendukungnya, ya. 3 tabel plus pendukungnya harus sudah siap. Saya meluruskan sedikit informasi dari Rizky. Harus punya file asli dan bukan print dari dokumen pendukung. Tetapi masing-masing folder panjenengan harus siap. Mulai dari folder 1 sampai dengan folder ke-16. Oke. Terus kemudian EDS saya sudah sampaikan. Kemudian Video profil, Bu, untuk Jemur Wonosari belum kirim. Oh ya, video profil yang belum kirim siapa? Hanya Jemur Wonosari? Untuk yang online, Jemur Wonosari 1 yang. Oke, silakan Bu, kapan siap maunya Jemur Wonosari 1? Panjenengan punya waktu sampai tanggal 30 Juni sebenarnya kan, 30 Juni. Tapi itu untuk nge-like, khawatirnya nanti nggak nututin. Jadi semakin cepat semakin baik. Apakah sudah selesai Bu, Jemur Wonosari 1 untuk video profilnya? Ibu, saya bisa dibantu respon? Bu Sri?
Halo. Bu Sri dengar suara saya? Yang kayak begini, Bu. Ini yang kayak begini nih, jangan sampai kejadian ya. Yang kayak begini jangan sampai kejadian. Nanti dicek dulu suara soundnya masuk apa enggak, panjenengan mireng apa mboten gitu ya. Gimana Bu Sri? Coba lagi, Bu. Halo. Jadi monggo Bu. Ya, halo. Nah, Dengar beliaunya. Oh, dengar. Masya Allah. Ya, Gimana video profilnya, Bu? Sudah sampai mana? tinggal mengedit saja, Bu Dian. Ini yang bagian untuk menggabungkan video itu masih tes kesehatan 2 hari ini. Harus ada Jadi masih feedback. belum selesai. Ya. Oke, kami mengingatkan mawon ya, Bu. Monggo nanti Iya, ya. ditata. Yes. Data waktunya, kalau bisa secepatnya segera di-share. Nanti kami akan bantu Baik, share baik. linknya ke yang lain. Jadi bisa Nggih, Bu Dian, ada nggih. bantuan untuk nge-like ya. Ya. Oke. Video profil sudah, lajeng EDS juga sudah. Apa yang belum saya sampaikan ya? Intinya begini, pada saat verifikasi nanti tunjukkan yang menjadi unggulannya panjenengan. Apa yang menjadi keunggulannya jadi panjenengan itu tunjukkan semuanya. Dan yang pasti sarana prasarana lingkungan yang ada di sekolah yang itu sudah dimasukkan di dalam dokumen itu harus benar-benar ada di dalam sekolah. Pastikan fungsinya oke. Fungsinya oke sesuai dengan semestinya. Terus kemudian laju timbulan sampah. Laju timbulan sampah panjenengan sudah semuanya sudah mengkalkulasi dengan benar ya Bapak Ibu. Sudah punya ya. Sudah punya laju timbulan sampahnya semuanya ya, sebelum dan sesudah ya. Harapannya adalah sebelum dan sesudah itu adalah mengalami penurunan. Sebelumnya berapa, kemudian sesudah menjadi adiwiyata itu ada penurunan. Ini paling sering jadi kelemahan di verifikasi lapangan kemarin. Paling sering. Untuk jumlah timbulan sampah. Kemudian kader adiwiyata juga begitu. Kader adiwiyata kalau dibilang 20% berarti harus namanya semuanya muncul di dalam SK dan bisa dibuktikan memang kader adiwiyata sejumlah sekian itu tadi itu benar-benar menjadi kader dan dilibatkan di dalam proses kegiatan PRLH di sekolah panjenengan semua. Terus seperti yang kami sampaikan tadi pada saat nanti ke lapangan, tolong buat rute seefektif mungkin. Panjenengan yang akan memandu, silakan dipilih siapa yang mau mandu dari masing-masing sekolah. Habis dari sini mau kemana, habis dari sini mau kemana, gitu. Hubungan atau koneksi antara satu dengan yang lain harus terbangun, sehingga nggak lari-larian dari sini. Loh, sini mau kurang siap ya. Jadi misalnya, berarti kita harus larikan ke yang mana dulu, seperti itu. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, terus apa lagi ya? Itu sudah. Sudah saya rasa. Sekarang Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Ada yang merasa masih kesulitan di mana? Ada yang masih belum bisa membayangkan. Saya rasa kalau yang ikut kemarin waktu verifikasi sekolah adiwiyata kota online sudah cukup lancar ya, kayak Banyurep kemarin kita online ya Pak ya, Pak Effendi, Pak Ahmad ya. Siap, dia online Bu, alhamdulillah. Oke. Jadi kemudian satu lagi, nanti sempatkan untuk menunjukkan kondisi di luar sekolah ya Bapak Ibu. Kondisi lingkungan di luar sekolah untuk aksi penerapan PRLH di masyarakat. Jadi, Ahmad ada pertanyaan? Lancar, Jaya? Insya Allah Bu. Ya.
Kalau misalnya kemarin intinya ada progres kayak kemarin ada peringatan Hari Lingkungan Hidup misalnya ya, menyadap panjenengan sudah lakukan disampaikan nggak apa-apa, tunjukkan buktinya juga nggak apa-apa. Itu bisa jadi tambahan poin kalau memang ada jelas bukti pendukungnya dan panjenengan memang sudah melakukan. Kemudian mohon izin tanya. Silakan Pak. Ini kan sudah kayaknya kita yang jadi IO-nya gitu ya, pemandunya kan ya. Kalau saya list antara kita menayangkan pertama video profil terus kemudian pemaparan kan, pemaparan juga dibatasi cuma 15 menit ya. Jadi kita sama video live itu kira-kira durasinya berapa menit tuh? Jadi kan video kita tadi saran dari Budian kan menampilkan video profil 5 menit, terus pemaparan itu 15 menit, 20 menit kan. Kemudian untuk video live-nya itu durasinya berapa menit? Nah kan durasi kita juga 2 jam kan itu ya. Kalau misalnya dibatasi 2 jam. Kayaknya itu tadi 75 malah ya. Batasnya tadi kayak satu lokasi tadi suratnya berapa? 75 ya kan? Saya baca ulang tadi 2 jam. 75 apa 2 jam, Pak? 75, Bu. Oh, 75 menit, Pak. Kalau 75 menit, berarti dikurangi dengan 40 tadi ya. Dikurangi 40 sih. 5 ditambah 15, 20. 75 kurang 20, jadi 55. Waktunya panjangnya 55 menit untuk menunjukkan. Tetapi itu nanti seandainya nanti tim pada saat setelah paparan sama setelah video profil ada pertanyaan, ya masih memungkinkan. Jadi tergantung timnya. Ada tim yang mungkin dia nanyakannya di sisi perencanaan biasanya. Misalnya kalau di sisi perencanaan sama pemantauan karena penekanannya pada saat paparan itu adalah di perencanaan dan pemantauan, itu bisa jadi setelah menyampaikan paparan ada pertanyaan dulu, Pak. Setelah ada pertanyaan dulu, langsung baru lari ke video profil ke live tadi, yang live tadi. Jadi taruhlah misalnya kita nggak bisa membatasi tim ya, nggak bisa membatasi tim nanti waktunya mereka sampai berapa lama nggak bisa, tapi panjenengan sudah harus siap lah. Jadi tetap harus disiapkan seandainya begitu setelah video profil, begitu setelah paparan langsung minta ke lapangan. Kalau minta langsung ke lapangan berarti waktunya panjenengan untuk menunjukkan lapangan aman, berarti banyak waktunya untuk bisa menyampaikan di lapangan. Dan biasanya pertanyaan seperti hanya waktu kita biasanya verifikasi lapangan, Pak, ke online itu. Jadi pertanyaannya sambil jalan. Jadi misalnya lagi nunjukin hidroponik, ya beliaunya nanyanya terkait dengan hidroponik di situ. Kemudian lari kemana, nanya terkait dengan itu. Seperti itu sih. Jadi ya monggo diberikan kurang lebih kalau misalnya kita mau aman pakailah full 75 menit itu ya, 75 menit habis kepotong 20. Habis kepotong 20, taruhlah misalnya 10 sampai 15 menit itu pertanyaan di awal. Pertanyaan di awal berarti 55 ya, 55 dikurangi 15. 55 dikurangi 15 40 menit ya. 40 menit itu waktu untuk panjenengan menunjukkan kondisi lapangan. Monggo. Jadi kalau misalnya pokjanya di situ ada sarana prasarana di situ ada 10 misalnya, berarti masing-masing pokja 5,5 menit lah gitu ya, 5 menit setengah gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pokja tertentu yang panjenengan merasa kelebihan saya ada di situ misalnya, kelebihan ada di situ. Jadi penjelasan menunjukkannya juga lebih banyak waktunya di situ juga boleh, monggo. Berarti di sisi pokja tertentu yang rasanya meski ditunjukkan sambil lalu aja lah, soalnya nggak yang terlalu bagus-bagus amat misalnya. Ya nggak apa-apa, tapi tetap harus ditunjukkan. Jadi upayakan sarana prasarana lingkungan yang ada di sekolah panjenengan yang itu sudah direportkan di dalam laporan yang sudah dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, itu ditunjukkan semua di verifikasi online besok. Ngaten Pak Ahmad. Berarti pemaparan presentasi itu termasuk kita menjelaskan yang IDS tadi ya? Iya, betul. Masuk yang jelaskan aja. Iya. Nanti panjenengan kalau siapkan file ini ya, sampai lupa saya ngomong. Siapkan flash disknya panjenengan yang backupnya panjenengan yang sudah dikirimkan ke provinsi ya. Nanti khawatir ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan itu. Enggak kebingungan nanti kalau itu panjenengan sudah siap. Waduh Nendi yo. Nah, misalnya timnya minta nunjukkan coba di share screen untuk yang IPMLH-nya gitu. Panjenengan sudah siap itu.
yang sudah siap itu. Gak bingung golek ibu endi mau ngono gitu ya. Preparekan semua baik secara fisik maupun secara file, soft filenya. Ya, Bu Dian, saya menambahkan dari pertanyaan yang disampaikan Pak Ahmad tadi. Untuk yang di lapangan, itu kan ada pokjanya masing-masing atau koordinator dari folder. Apakah mereka ini siap di tempatnya masing-masing sesuai dengan pokjanya dengan menggunakan Zoom-nya sendiri-sendiri, gitu, disiapkan seperti itu? Ya, jadi kalau mau misalnya Pak, kalau mau rodok ringkes, misalnya ada pokja yang tempatnya satu dengan yang lain berdekatan, itu bisa dijadikan satu akun Pak. Oh gitu. Bisa dijadikan satu akun. Tapi kalau nggone waduh ya mending satu-satu. Iya. Kasihan kan nanti melayon-pelayon akhirnya. Iya, kan gitu. tempat saya kan luas jadinya. Nah, satu dengan yang lain agak jauh gitu. Iya. Ya background-nya Pak Farid itu loh ya, menipu ya. Itu background-nya Bapak Ibu-ibu lagi rapat. Lain itu semua yang ikut. Ya. Oke. Iya, nyatan Pak. Jadi monggo nanti tergantung panjenengan nanti kalau lebih efektif apa namanya. Intinya enggak yang terlalu banyak amat. Terus juga enggak yang sedikit minimalis banget gitu ya. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi Bapak Ibu? Any question sudah habiskan di sini. Apa segala macam keraguan, segala macam kebingungan tanyakan di sini. SMP 61 gimana kesiapannya? Halo, Pak Ahmad Yulianto. Hah? Iya, tadi soalnya SMP 61 saya ngelihat nobar tapi nggak ada ya. Apa Bu Hesti, monggo Bu. 61 nggih. Saya pengen dengar suaranya. Ibu suaranya masih di monggo Pak Ahmad Yulianto atau Bu Hesti suaranya masih di. Oke, silakan Pak. Untuk dulu aja. Iya. SMP 61 insya Allah siap Bu Dian. Jadi terkait dengan mungkin dokumennya yang perlu nanti kami persiapkan lebih detail lagi. Masalah di lapangannya insya Allah sudah siap kalau di satu pertanyaan dari Juli dan teman juga sudah koordinasi seperti itu. Iya Pak. Sekali lagi dokumen ya Pak. Dokumen itu jangan di print yang sudah di scan ya Pak. Sekali lagi ini yang harus saya tekankan. Jadi, jangan di print yang sudah di scan. Di print yang memang asli berarti. Betul, bukan di print yang dikumpulin yang tanda tangan asli. Kalau di print kan berarti panjenengan harus minta tanda tangan lagi. Jadi disiapkan yang sudah bertanda tangan yang sudah ada pengesahannya. Ngaten ya Pak. Siap. Ya. Terus yang lapangan ketika bertanya itu boleh langsung sambil berjalan ke lokasinya kan gitu ya? Boleh Pak, boleh. Sambil jalan boleh, tapi upayakan koneksinya masih oke ya. Biasanya ada juga yang HP tertentu yang kalau lewat agak-agak goyang gitu misalnya. Nah, diupayakan oke, ngaten sih Pak. Tapi ya itu tadi kan SMP 61 luas kan ya juga ya? Iya, luas sekali, Mbak. Nah, itu jangan dibiarkan pelayon ya, Bu, Pak. Nanti silahkan pokjanya masing-masing ditunjukkan sesuai dengan pokjanya. Ngaten ya. Kalau untuk yang konservasi air bisa ditunjukkan di tempat wudhu, bisa ditunjukkan di tempat penampungan air hujan, bisa ditunjukkan juga di IPAL, itu ya untuk konservasi air. Kemudian konservasi energi biasanya ngelihatnya di ruang kelas. Jadi nanti ada Bapak Ibu guru yang standby di ruang kelas. Monggo silakan dipilih kelas yang menurut panjenengan ini yang paling representatif lah, silakan. Ya, dipilih di sana semuanya di situ lengkap. Misalnya kalau pakai AC
itu ya memang kondisinya sesuai. Maksudnya sesuai itu di situ suhunya memang diatur 24 sampai 27 derajat Celcius. Terus kemudian ada ada aturan bagaimana cara menggunakan AC tersebut, matikan bla bla bla, itu usahakan ada. Visi misi tujuan sekolah ada di masing-masing kelas. Kemudian kelasnya di situ ada sarana prasarana untuk buang sampah, tempat sampah terpilah gitu ya. Ya kayak begitulah. Itu upayakan ada. Terus lampunya lampu LED. Pencahayaannya cukup, selama itu dipakai, terus kemudian kondisinya masih terang, lampu matikan, seperti itu yang dicek. Kemudian air itu biasanya juga diajak ke toilet ya, toilet juga pastikan kerannya itu enggak ngowos, terus kemudian himbauan-himbauannya lengkap, seperti itu ya, kondisinya juga bersih. Gitu. Nah, terus kemudian tempat sampah upayakan tempatnya buangnya anak-anak buang sampahnya sudah benar-benar sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan tempatnya. Kalau memang di sana sampah basah sama sampah kering, berarti di sini ya sesuai. Kalau saya paling suka ngeceknya di sampah. Coba ndelok tempat sampahmu bukaan. Kayak sini campur baur kak karuan Pak. Ada juga yang kosong oblong gitu. Kosong oblong soalnya wis dijigo gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Berarti dikondisikan dulu ya, Mbak. Nah, itu ketok Bu. Waduh, itu tempat hebat sekali nih, sekolahnya nggak pernah menghasilkan sampah ya kan. Ya, sewajarnya lah, sewajarnya. Nah, ada lagi? Untuk dari DLH, untuk dari DLH nanti yang berkunjung ada nggih? Yang berkunjung ya. Kami harus ngatur orang nih. Ya deh, kita upayakan nanti ada tim dari kami yang ke lapangan. Siap. Ada tim dari kami yang ke lapangan, nanti saya ngikut di online-nya aja. Oke. Itu Bu, hasil karya dari Kresek. Apa? Hasil karya dari Kresek. Hasil karya ya khawatirnya nanti itu sudah kadung dimasukkan di itunya gitu. Kalau misalnya sudah kadung, tunjukkan sekilas, tapi tidak perlu menjadi sesuatu yang itu dibahas berulang-ulang, itu ditunjukkan menonjol banget, jangan gitu, karena sekarang masanya sudah beralih ya, karena yang sekarang itu yang namanya daur ulang plastik itu ya, kalau memang panjenengan benar-benar mendaur ulang plastik yang memang itu bekas kemudian diulang jadikan suatu hal yang punya nilai lebih, nggak apa-apa. Tapi kalau itu kondisinya seperti yang sekarang kita tahu sekarang, dimana itu pakainya adalah sedotan anyar, kresek sing tuku anyar ya podo ae gitu kan, sampai sama aja akhirnya nyampah. Jadi yang kayak begitu nggak usah terlalu ditonjolkan lah. Monggo silakan menonjolkan yang lain, yang upaya-upaya pengelolaan sampah lainnya yang panjenengan sudah lakukan di sana. Ngaten. Terus tadi sempat kepikiran apa ya saya? Lupa. Nanti kalau muncul lagi. Ada lagi? Monggo. Ini kan berkaitan dengan sampah ini tadi ya, pemilahan sampah juga. Ini kan kondisi sekolah kan saat ini kantin kan juga tutup. Nanti penilaian itu juga mungkin sudah libur anak-anak ini. Nah, memang kalau kondisinya sampahnya gimana? Ya enggak apa-apa sih, kalau memang ya jelaskan aja Pak. Ini kondisinya sekolah sudah pada libur Pak. Kita mulai libur tanggal sekian. Sehingga sampah di tempat kami sekarang ini memang sangat sangat sedikit gitu kan. Kalau kita kantin kan masih tutup, sampai sekarang nggak ada penjualan untuk makanan-makanan gitu. Jadi kondisi tempat sampah juga kosong. Nggak apa-apa Pak. Ini gini, kalau memang kosong ya nggak apa-apa. Jangan mengada-adakan sampah gitu kan. Cuman sewajarnya. Karena sering kali kenyataannya begitu. Pada saat kita verifikasi lapangan di sini kosong oblong Pak. Padahal ya muridnya oke gitu kan. Ya begitu. Jadi monggo lah disesuaikan dengan kondisi sebenarnya seperti apa. Terus kemudian kantin kalau memang dia tutup. Kalau memang dia tutup, enggak apa-apa. Kondisinya memang dia tutup. Tetapi masih dalam kondisi yang bersih. Ojo mentang-mentang enggak digawe, akhirnya kantinnya enggak karu-karuan.
Ada juga yang seperti itu. Jadi tetap dia kondisinya bersih, terawat gitu ya. Karena kalau misalnya ada lokasi-lokasi tertentu yang itu nggak bersih, nggak terawat, akhirnya jadinya jadi penyakit kan gitu buat adik-adik, buat bapak ibu guru juga kan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ampun, Bu Dian. Oke, teman-teman yang lain, Mbak Indah, Lina, Rizky, Arif, mungkin ada sesuatu yang saya kelewat. Assalamualaikum Bu Dian. Oke, muncul lagi nggak saya? Bu Dian. Ya. Barusan koneksi error. Ya, lanjut. Enggak, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SDN Pajar Kling 1, Bu Dian. Ya, Bu. Ini saya mau kembali lagi pertanyaan ke IDS tadi, Bu. Ya, Di Bu. sini tadi kan mereka, halo? Ya. Ya. Nanti kan dari pihak sana minta IDS-nya dalam bentuk uraian ya, Bu ya? Ya, itu maksudnya kita bikin nanti secara uraian langsung kita tampilkan di Zoom-nya gitu ya, Bu ya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Oh, gitu ya. Tapi jelaskan singkat ya. Tetap tidak mengambil jatah 15 menit tadi ya. Tetap bagian gitu. dari 15 menit yang tadi, Bu. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Dian. Oke, Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Iya, Rizky, Mbak Indah, Lina, Arif, silakan. Ada tambahan dari yang hasil verifikasi kemarin? Oke, Bu Dian. Silakan, Mungkin sebagai Mbak. gambaran aja tentang tim penilaiannya, tim penilainya. Seperti misalnya Barikul Haq. Beliau ini lebih ke lapangan. Beliau memeriksa di bagian pelaksanaan dan lebih banyak kondisi lapangan. Kemudian kalau Pak Fauzi itu benar-benar detail di dokumen perencanaan dan evaluasi. Beliau itu detail sekali, terutama RPP. Kemudian inovasi. Nah, inovasi ini bisa digali lebih banyak lagi. Beliau juga pernah menyampaikan bahwa inovasi itu tidak melulu yang menghasilkan produk. Bisa membuat suatu semacam branded sesuatu yang dimiliki. Contohnya penamaan. Misalnya penamaan kayak greenhouse yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Pakai barcode misalnya ya. Ya, betul. Malah yang seperti minuman itu kan kayak Sinom, itu semua sekolah kan kebanyakan sudah membuat. Malah itu belum bisa dijadikan inovasi. Menurut beliau seperti itu. Kemudian sebagai gambaran juga Bu Dian, kalau penilaian verifikasi online itu juga perlu disediakan juga satu akun yang itu Bapak Ibu, dipasang disorot di proyektor. Yang mungkin ya selebihnya nanti yang beberapa akun yang sendiri-sendiri di lapangan.
Jadi yang jadi satu di proyektor itu bisa Bapak Kepala Sekolah, beberapa guru, kemudian beberapa siswa, komite, bisa jadi satu akun yang disorot pakai proyektor, Bapak, Ibu. Mungkin gambaran sedikit seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang nambahin? Atau Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang pertanyaan lain? Iya Bu, saya Dita dari SMP 61. Terima kasih atas pemaparan yang tim penilai tadi nggih Bu. Nah ini kan kebetulan SMP 61 besok kan dinilai oleh Bapak Fauzi dan Mas Wahyu nggih. Tadi sudah saya catat kalau Pak Fauzi itu ini tadi kan barusan Ibu memaparkan tipenya Pak Fauzi untuk penilaian itu detailnya di mana saja. Mohon kami juga diberitahukan kalau Mas Wahyu ini tadi kan Bu Dian tadi sempat bilang kalau prinsip harus benar-benar dipahami. Mungkin bisa dijabarkan lebih jelas gitu Bu, gimana penilaian untuk Mas Wahyu. Ya, Mas Wahyu kemarin itu matur nuwun. Mas Wahyu kemarin itu, yang tahun kemarin itu sempat menilai di salah satu sekolah lah ya, saya nggak nyebutkan sekolahnya. Salah satu sekolah di Surabaya. Terus kemudian beliaunya tuh banyak melakukan diskusi terkait dengan pemahaman. Jadi guru ki paham nggak sih dengan RPP-nya sendiri? Bentuk integrasinya itu seperti apa sih? Antara aspek yang diintegrasikan dengan RPP-nya itu matuk apa enggak gitu ya. Terus kemudian sarana prasarana itu ditanyakan, benar enggak itu masuk di dalam RPP-nya yang bersangkutan. Nah, kayak gitu-gitu deh, Bu. Jadi lebih dalam ke arah ke pemahaman, jadi lebih dalam ke masalah pemahaman baik itu siswa maupun guru. Jadi sempat juga ditanyakan, kamu tahu nggak ini biopori ini fungsinya apa gitu ya. Seperti itu juga ditanyakan. Terus kemudian ya tadi si gurunya disuruh menjelaskan, kenapa sih kok kita panjenengan memilih kegiatan A gitu ya, kegiatan A untuk rencana GBPLS-nya. Bagaimana keterkaitan antara EDS, IPMLH sampai dengan ke rencana aksi. Seperti itulah. Ya. Jadi lebih kasih, ke prinsip. Terima kasih Bu Dian. Sami-sami. Dian, apunten Dian lagi. Mungkin pertama ya mohon doa restunya dan supportnya, mudah-mudahan bisa Adiwiyata Kota Surabaya bisa maju dan bersama dan maju bersama gitu. Yang kedua, mungkin sebelum pelaksanaan penilaian secara online ini mungkin ada gladi kotor dari DLH Kota gitu. Harapan kami ini sekarang bisa jadi gladi kotor ya Pak. Soalnya nggak nututin agenda kami itu juga banyak ya Pak. Kebetulan ini tuh barengan sama banyak kegiatan. Jadi saya tidak bisa menjanjikan bahwa akan ada gladi. Makanya harapan kami sekarang ini ada nanti follow up-nya adalah setelah ini panjenengan bisa melakukan gladi di masing-masing sekolah dengan dasar apa yang sudah kami jelaskan hari ini. Apa yang sudah kami jelaskan hari ini, kemudian nanti misalnya di tengah perjalanan ini nih habis melakukan gladi kemudian masih ada muncul pertanyaan, monggo silakan ditanyakan ke kami lagi. Bisa via Japri maupun via grup. Kalau pertanyaannya umum mending di grup. Jadi nanti pertanyaan itu bisa disimak bareng. Semua ada sekolah yang mengalami hal serupa bisa tahu bagaimana solusinya. Ngaten sih. Ngaten Pak Farid. Tapi kami upayakan nanti dari tim kami ada yang di lapangan ya pada saat verifikasi online. Ya. Ini Bu Nur angkat tangan, raise hand, Pajar Keling 1.
Oh, yang tadi. Oke. Yang belum kedengeran suaranya? Mana ya? SDN Kapasan 5, monggo. Bu Sutia. SDN Simokerto 6. SDN Nginden Jangan tadi sudah. Siapa lagi? Rungkut Kidul. SDN Pacar Keling 5, Bu Nikmatu Soliha, silakan. Yo, sudah dikasih kesempatan. Ayo nanya gitu ya. Monggo. Kalau ada yang kurang jelas, izin bertanya silakan. kembali. Monggo, Bu. Terkait PPT yang itu tadi mungkin apa saja komponennya ya Bu Dian yang perlu dimasukkan dalam PPT? Mungkin ada arahannya supaya kita lebih pas. Yang dimasukkan ke dalam PPT tetap perencanaan pelaksanaan pemantauan, Bu. Tapi porsi antara perencanaan pelaksanaan pemantauan lebih banyak ke perencanaan dan pemantauan. Karena pelaksanaan nanti akan lebih ditunjukkan pada saat nanti keliling lapangan via online. Nyata sih, Bu. Kemudian aspek-aspek masuk di sana semua. Upayakan semua aspek masuk di sana. Kalau ada sekolah yang ingin mau dibersani PPT-nya, ditunjukkan ke kami, silakan. Kami sangat membuka diri. Kita akan coba bantu cek. Kita akan coba kasih saran masukan kalau seandainya PPT-nya ada yang perlu ditambahin ini atau dikurangin ini, seperti itu. Silakan. Tapi saya nggak maksa. Kalau misalnya malu-malu juga nggak apa-apa sih. Ya. Terima kasih Bu Dian. Iya. Tapi tolong mungkin file PPT yang sudah jadi setelah atau sebelum ya. Tapi kalau harapannya sih sebelum bisa ke kami. Ada juga tim penilai itu yang minta file PPT. Karena file PPT itu kan nggak dimasukkan di dalam flash disk-nya panjenengan ya. Siapa tahu nanti file PPT itu bisa jadi tambahan pendukung nilai, bisa jadi, siapa tahu begitu. Kadang-kadang ada juga tim yang minta, aku minta PPT-nya Mbak gitu. Kalau misalnya begitu kan nanti langsung kita bisa share, nggak perlu waktu lama. Jadi itu bisa segera support, bisa meng-up nilainya panjenengan. Ngaten, Bapak Ibu. Nah, satu lagi Bu Dian, kan tim penilai dari Nginden Jangkuan salah satunya adalah Bu Diah. Nah, ini detailnya di mana? Semua itu. Udah semua. Gimana ini? Mungkin bisa dikasih triknya begitu supaya kami siap. Iya. Seharusnya begini, kalau verifikasi lapangan itu ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas yang jelas biasanya karena mengefektifkan waktu. Kemarin waktu verifikasi lapangan itu antara Mas Ome sama Bu Diah gitu ya. Bu Diah pegang dokumen, kemudian yang lapangannya Mas Ome gitu. Artinya perencanaan dan pemantauan itu dipegang sama Bu Diah gitu. Itu kalau yang lapangan bisa berjalan seperti itu. Tapi kalau nanti verifikasi online itu akan disimak bersama. Gitu. Jadi akan disimak bersama. Jadi Bu Diah ataupun Pak Fauzi nanti juga akan tahu bagaimana pelaksanaan kan ya, Jadi pastinya pendetailan itu mencakup semua komponen tersebut, mulai dari komponen perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan. Tapi yang jelas memang kebanyakan kalau Bu Diah itu yang diutek di perencanaan. Perencanaan diutek, kemudian RPP juga diutek, kemudian pemantauan diutek. Nyata. Oh iya, satu lagi. Nanti di masing-masing aspek panjenengan sudah nyiapin folder tuh ya. Folder pengelolaan sampah, misalnya ya, folder pengelolaan sampah. Itu nanti kasih post-it ya. Yang pertama upaya apa? Yang kedua upaya apa? Yang ketiga upaya apa gitu. Jadi kalau misalnya ada langsung dipertanyakan misalnya, saya mau ditunjukkan untuk upaya reduce untuk yang penggunaan tumbler misalnya. Langsung panjenengan siap. Gitu ya. Banyakan kemarin itu waktu diverifikasi lapangan itu nggak ditata di masing-masing upaya. Pokoknya dadekno sitok ngaten. Dijadikan satu di situ nggak jelas upayanya apa saja. Upaya pertama apa, upaya kedua apa, upaya ketiga apa gitu. Gitu. Jadi enak nanti panjenengan bisa dengan cepat menjelaskan apa yang diminta. Ngaten. Gitu Bu Lina. Jadi pertanyaannya lumayan detail. Mulai dari depan komponen awal sampai dengan akhir. Tapi memang yang krusial itu di EDS karena itu tadi perbedaan persepsi antara EDS versi
kami dengan versi kami yang insya Allah kami sudah mengacu pusat sama versinya provinsi. Nah, Oke, matur nuwun. mohon arahannya. Terima kasih. Yap. Insya Allah kalau ada informasi apapun yang terbaru atau apa langsung kami share. Silakan, ya Ibu. Pacar keling 5 tadi sudah ya? Belum. Silakan pacar keling 5, monggo. Kalau nggak tanya berarti wis anu kuatam ngoten ini wis siap lahir batin. Saya anggapannya begitu deh. Terus kemudian SDN Simokerto 6, silakan. Hah? Oh, Rungkut Kidul 1, silakan Pak. Rungkut Kidul 1, silakan Pak. Suaranya tapi masih belum di Pak atau Bu ya itu. Oh maaf Bu, silakan Bu, SDN Rungkut Kidul 1, suaranya bisa di unmute dulu. Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang asesornya untuk Bu Umi Kulsum. Mohon dipaparkan sedikit. Oh, iya. Bu Umi itu enggak apa namanya? Asalkan panjenengan memahami terkait dengan masing-masing komponen, insya Allah oke deh Bu. Tapi kemarin gitu ya? lebih banyak menyoroti masalah kayak timbulan sampah itu hitungannya sudah benar apa belum. Terus kemudian oh ya ini, nah sampai lari aku. Kemudian RPP, ya RPP-nya Bapak Ibu itu jangan hanya RPP, nggih. Tapi bukti pembelajarannya juga menjadi satu kesatuan. Jadi masing-masing RPP belakangnya adalah bukti pembelajaran. Karena RPP itu sudah terajarkan. Naten. Ya, bukti pembelajaran. Ada lampiran gitu kan, Mbak? Iya, ada lampirannya gitu. Karena kan sudah diajarkan tuh Bu itu, 2021 kan sudah terajarkan. Jadi bukti pembelajarannya, materinya dari RPP itu, hasil pembelajarannya siswa itu ada di masing-masing RPP. Jadi kalau itu ditanyain panjenengan sudah siap. Kalau Bu Umi kemarin banyak nyorotin masalah itu. Oh sama ini, di perencanaan itu di sisi penyusunan perencanaan, jadi penyusunan perencanaan itu baik yang di rencana GPPLAS maupun yang IDS maupun yang IPMLH itu bukti dokumentasi proses penyusunan itu banyak yang kurang. Nah, ada yang begini, kayak kemarin kasusnya di salah satu sekolah, undangan terlampir, tapi gak enek lampirane, jadi nggak kelihatan, pusing diundang sopo wae. Seperti itu. Terus kemudian keterlibatan unsur-unsur pendukung itu yang di cross check. Apakah benar unsur-unsur yang mendukung, baik itu utama maupun mendukung itu benar-benar terlibat di proses tersebut. Itu yang kemarin ditekankan kalau di Bu Umi. Itu sih Bu, kalau di Bu Umi. Nathan. Ya, itu aja. Terima kasih atas penjelasannya. Sami-sami Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Rungkut Kidul sudah, Simokerto 6. Silakan Bu, Simokerto 6. Saya kok nggak bisa dengar suaranya panjenengan ya, Bu? Monggo Bu, Simokerto 6.
Silakan Ibu. Yo, jangan kejadian begini loh ya. Ntar kalau di online. Ntar waktunya habis dibuat gini. Silakan Bu, semua Kertona. Coba ada yang join via HP, Bu. Silakan. Ini ada Bu Nisa, ada Bu Helana. Wih, padang. Wes. Wes, sudah. Wes, dengar Bu. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau sudah dengar. Nanti Iya. waktu verifikasi jangan sampai begitu loh ya. Iya, ya Bu. Maaf sebelumnya. Sama sebenarnya pertanyaan saya, ya nggak jauh beda. Itu untuk verifikasinya Pak Warju sama Pak Kasiman, kira-kira lebih ke arah mana ya untuk penilaiannya? Pak Warju itu banyak ngutekin di KTSP sama RPP, Bu. Kalau Pak Kasimannya mungkin pelaksanaan ya, mungkin di pelaksanaan kalau Pak Kasiman. Tapi Pak Warju itu beliau jago KTSP, RPP, jadi harus hati-hati. Jadi RPP harus benar-benar paham panjenengan. Karena beliau dosen, Bu. Beliau dosen, beliau juga penilainya Adiwiyata Nasional. Kalau untuk nanti biasanya kalau KTSP, RPP itu kita menunjukkan dulu RPP-nya atau mungkin beliau langsung bertanya seperti itu? Nanti mungkin mancingnya begini, mancingnya adalah di dalam PPT, nanti disebutkan mungkin ada salah satu slide yang menunjukkan bahwa semua RPP ya, dari sekian banyak guru, sekian guru yang sudah mengintegrasikan RPP-nya dengan aspek PRLH. Nah, nanti dari situ nanti mereka ada pertanyaan ke sana. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya tambah penak, Bu. Tambah penak. Ya. Iya, betul. Tapi panjenengan harus siap. Tapi kalau modelnya Pak Warju nggak mungkin melewatkan RPP sama KTSP. Berarti kita kan tidak menunjukkan RPP-nya satu-satu gitu, nggih? Nggak perlu. Panjenengan siap kan? Jadi siap aja. Ya. Jadi flash disk panjenengan kan sudah ada soft file-nya RPP ya, Bu? Iya, sudah ada. Nanti latihan share screen. Iya. Ya, latihan share screen kalau misalnya ada bertanyakan, saya tolong ditunjukkan RPP yang mengangkat aspek pengelolaan sampah misalnya. Panjenengan harus siap. Jadi apa filenya yang panjenengan kirim itu panjenengan sudah punya backupnya, kemudian dibuka di share screen. Itu yang dijelaskan. Ya. Untuk apa teknis presentasinya sendiri itu kan waktunya penilaiannya 1,5 jam atau 90 menit gitu. Itu berarti ya total untuk paparan PPT-nya itu 15 menit nggih. Ya. Itu maksimal, pokoknya harus sekitar 15 menit ya Bu ya untuk RPP-nya. Iya, emang soalnya nanti kalau habis waktunya di PPT nggak bisa nunjukkan secara total yang ada di lapangan. Berarti kalau minim sekitar berapa menit ya Bu? Jadi nanti kita bisa
Kan kalau maksimal 15 menit. 10 menit gitu cukup. Nggih. Boleh. Jangan 5 Ya, menit tapi ya. 5 menit panjenengan bisa ngantikan apa nanti kepala sekolahnya? Iya, pokoknya maksimal 15 menit PPT-nya. Habis itu langsung dilanjutkan dengan pertanyaan sesi tanya jawab, nggih. Biasanya begitu. Sesi tanya mungkin khususnya yang ada di PPT. Jadi perencanaan pemantauan mungkin ya. Terus kemudian setelah itu ke lapangan. Lapangan itu berarti nggak ada waktunya, Bu ya? Ke lapangan sambil bertanya jawab gitu atau hanya menunjukkan saja? Ke lapangan nanti sambil tanya jawab. Selama nggak ditanya, jelasin aja sudah. Jelasin aja ya. Jelasin aja. Apa yang ada di sana. Untuk berikutnya, untuk para kader adiwiyatanya sendiri itu mereka dibuat di pos-pos atau ikut dalam satu proyektor Zoom-nya itu? Di pos-pos saja, Bu. Di pos-pos, nggih. Di pos-pos saja. Tapi nanti jadi usahakan semuanya ngikut sejak awal ya. Iya. Semua akun itu ngikut mulai dari awal proses. Jangan tiba-tiba muncul begitu. Ya, jadi tetap dari awal proses sudah ikut. Jadi kalau misalnya di awal sudah ada muncul pertanyaan yang ditujukan kepada sekolah anak-anak, itu anak-anak sudah siap untuk menjawab. Oh, nggih Bu. Nggih, makasih Bu. Nanti kalau misal ada pertanyaan lagi yang kurang jelas nanti bisa melalui WA. Siap. Oke, ya, Bu. makasih. Semoga lancar semuanya. Amin, amin. Amin. Ada lagi yang belum saya panggil mana ya? Jemur Wonosari tipsnya. Iya Pak tipsnya? Semua tadi tips loh Pak. Tipsnya biar juri itu nggak banyak nanya-nanya. Oh ya, juri itu nggak akan banyak nanya kalau panjenengan sudah menjelaskan sedetail-detail sejelas-jelasnya. Iya, kalau katanya Pak Yudo gini, biarkan juri itu klepek-klepek dengerin penjelasannya panjenengan sampai dia bingung mau nanya apa gitu ya kan. Gitu. Intinya begitu. Tapi hati-hati dengan penjelasan. Intinya apa yang panjenengan sampaikan itu memang benar-benar sudah terlaksana, memang benar-benar itu sudah panjenengan lakukan gitu ya. Memang benar-benar panjenengan paham. Ada juga tim yang ngejar, ada juga tim penilai yang sifatnya ngejar. Begitu sampaikan sebuah pernyataan, temen lagi, kocar ya gitu ya. Dikocar tiba-tiba dikejar, gak sanggup melayu akhirnya. Gitu. Banyak dulu kasus Bapak Ibu, saya coba ceritakan. Kasus yang dulu verifikasi online ya, salah satu sekolah yang itu harapannya murid ikut diverifikasi itu, ya murid siswa dilibatkan dalam verifikasi itu adalah harapannya adalah bisa mensupport, bisa menjadi salah satu poin lebih gitu ya. Tetapi ternyata baliknya waktu itu. Kenapa? Karena waktu tanyakan gak iso jawab. Akhirnya pura-pura gak kerungu. Mohon maaf Bu, Pak, koneksinya agak error nih, kita nggak bisa dengar ya. Nah, jadian itu seringnya kayak begitu-begitu itu. Tiba-tiba nggak denger ya. Kayak begitu. Jadi tolong nanti siswa yang dilibatkan ada akunnya di Zoom itu tadi, itu juga diberikan pemahaman yang cukup. Sehingga nanti waktu ada proses tanya jawab dengan siswa maupun tim guru itu mereka benar-benar paham dan tidak ada lempar tanggung jawab ya. Kalau misalnya langsung ditanyakan, Pak Ahmad coba saya jelaskan terkait dengan ini, ya berarti Pak Ahmad yang harus jelasin. Waduh, kalau yang itu Bu itu yang tahu masalah kurikulum misalnya, yang kayak begitu dihindari. Jadi harapannya adalah semua warga sekolah paham dengan bagaimana kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Nathan Pak Ahmad, itu kuncinya. Kemudian kalau misalkan nih kita lagi video live nih ya, kan yang mandu juga dari yang presentasi. Nah kemudian waktu postnya kan yang menunjukkan video live kan teman-temannya di post itu kan. Kira-kira saya sih dari sekolah kami rencananya kan melibatkan anak-anak juga. Itu sebaiknya yang menjelaskan itu guru pembinanya atau siswanya gitu. Bisa sama-sama sih Pak. Bisa sama-sama. Kalau siswanya di situ artinya memang siswa benar-benar paham ya. Siswa benar-benar paham bagaimana yang ada di masing-masing pokja, yang ada di masing-masing sarana prasarana lingkungan. Tapi
di situ, jadi kalau bisa sih di tim tersebut, di masing-masing pojok tersebut itu ada guru pendamping. Ada guru pendamping sama siswanya. Jadi nanti saling support lah satu sama lain. Jangan didominasi oleh guru, jangan juga hanya didominasi oleh siswa. Jadi bareng-bareng lah Pak. Jadi memang menunjukkan bahwa memang itu semuanya paham, tidak hanya guru yang paham, tapi siswa juga. Tidak hanya siswa yang dipaksa untuk tahu, tapi guru juga paham. Itu sih Pak. Yeah. Ada lagi Bapak Ibu? Mana tadi yang saya masih belum dengar suaranya? SDN Kapasan 5. SDN Kapasan 5 sama SDN Jemur Wonosari 1. Silakan Bu, Pak. SDN Kapasan 5, SDN Jemur Wonosari 1. Halo? Kapasan 5 mana ya? Bu Suti A, silakan Bu. Sama jelas. Kesiapannya sudah sejauh mana, Bu? Oke. Terus apa lagi Bu yang kurang dipahami terkait dengan kesiapan lapangan sudah oke semua? Oke. Pembibitan kembali, pembibitan kembali nanti upayakan jangan lama-lama ya Bu, karena kalau pembibitan nanti masih kecil-kecil di tanaman ya. Jadi enggak masih belum kelihatan ininya. Oke. Aduh, tanaman apa itu, Bu? Waduh. Mertua. Tidak semua tanaman itu kita ada, Bu. Tidak semua tanaman kita ada. Dan biasanya kalau di kami sama di DKPP itu masih yang kecil-kecil banget gitu. Kecil sekali. Kalau misalnya itu disupport untuk verifikasi yang dalam week besok nggak ngatasin kayaknya Bu. Ya. Oke, selebihnya sudah oke ya Bu ya. Oke, matur nuwun Bu. Silakan lanjut lagi dari SDN Jemur Wonosari 1. Oke, Bu Dian. Ibu, ada pertanyaan? Terima kasih. Ini Bu Dian, misalnya nanti itu setelah acara di ruangan, terus Bapak Ibu Guru tuh mengikuti yang waktu Zoom di lapangan itu boleh atau tidak? Maksudnya gimana Bu? Gimana Bu? Oh, nggak boleh ya. Gimana Bu? Maksudnya tadi Bapak Ibu Guru kan kumpul di satu ruangan, terus waktu
Zoom pelaksanaan yang di luar ruangan. Oh, yang waktu live. Waktu live itu. Apa Bapak Ibu guru yang di ruangan tadi boleh mengikuti yang di luar itu? Boleh. Boleh. Nggak ada larangan. Tapi ojo terus ketok sing ya wong-wong kuwi ae ngaten, Bu. Oh, gitu. Jangan terus kelihatan hanya orang-orang itu aja. Berarti nanti kan pemahamannya nggak rata. Terus kemudian juga kasihan orang-orang yang mencolot-mencolot tadi, pasti kan butuh waktu dia untuk dari ruangan kemudian ke lapangan, itu kan pasti juga butuh waktu. Intinya monggo nanti ditata, ada yang sampai di sana. Tapi selama yang di lapangan nanti, yang di ruangan nanti sudah selesai, jangan terus ditinggal plus, terus nanti nggak ada yang nyekel dokumen, karena pertanyaan itu bisa jadi mencolot-mencolot. Tadi yang coba sih, waktu kali ini coba beneran ada di RPP-nya nggak? Coba di share screen itu RPP misalnya, kayak gitu juga memungkinkan. Terus kemudian waduh, sudah habis yang di ruangan ada orang misalnya lah, jangan begitu gitu kan. Jadi ya dibuat seefektif mungkin lah. Kalau memang panjenengan nanti yang di ruangan akhirnya harus di lapangan ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang di dalam ruangan yang pegang dokumen nggak ada orang sama sekali. Terus kemudian juga jangan sampai yang satu orang itu harus mencolot sana sini sampai menggos-menggos, ngatain Ibu. Karena nggak jelas ngomong. Terus ya masak nih kan gitu. Ngatain sih Bu. Iya Bu ya. Makasih itu aja Bu Dian. Nomor Wonosari 1 sudah siap ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Kemudian tambah sedikit. Enggak Pak. Untuk mengatur proporsi antara guru dan siswa ini, supaya nanti tidak overload di dalam itu. Mungkin di guru itu di apa, siswa di bagian apa biasanya untuk yang ditanyakan, sehingga yang memberikan jawaban siswa, yang memberikan guru itu bagian folder apa. Ya sesuai dengan peruntukannya Bapak. Kalau kader adiwiyata gitu ya, kalau ngomongin masalah SK berarti yang ditanya adalah guru, yang bisa jawab guru. Tapi kalau misalnya ditanyain siswanya sudah sejauh mana nih pemahamannya, coba salah satu siswa ngomongin masalah apa yang sudah diajarkan di guru, ada nggak sih RPP yang benar-benar sudah ngajarkan di IPAL misalnya. Ya harus siswa Pak yang jelaskan, ya seproporsional lah Pak. Proporsional. Memang itu ya harusnya yang disupport sama guru, ya guru yang jelaskan. Kalau misalnya siswa, ya siswa yang jelaskan. Matur nuwun. Sami-sami. Ada lagi? Bu Dian mau izin. Iya Mbak. Bu Dian mau nambahin sedikit. Kaitannya sorotannya Pak Fauzi. Itu ketika di Monef pemantauan, nilai tertinggi kan melakukan evaluasi sebanyak 3 kali. Tapi kebanyakan sekolah itu 3 kali hanya di tabel pemantauannya saja. Jadi pemantauan 1, 2, 3 hanya di tabelnya. Tetapi di rapat evaluasinya hanya 1 kali. Dukungnya berarti ya? Iya. Kemarin itu sorotannya Pak Fauzi lebih ke situnya. Meskipun tabelnya ada 3 kali, tapi rapat evaluasinya cuma 1 kali dilakukan, beserta bukti pendukung yang lain. Itu pun penilaiannya hanya dicentang 1 kali pelaksanaan pemantauan. Jadi sebaiknya memang rapat evaluasi dilakukan 3 kali, lengkap dengan data pendukung termasuk undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi. Mungkin Ya. itu Bu Dian. Oke. Ya, makasih Mbak Indah. Jadi di pemantauan kalau memang 3 kali pemantauan berarti lengkap dengan tabel dan pendukungnya ya Bapak Ibu. Jangan ngendikannya 3 kali pemantauan tapi ternyata yang 3 cuma tabelnya, tapi pelaksanaannya ternyata hanya 1 kali. Dan itu yang disorot oleh Pak Fauzi di pemantauan. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Cekap, sudah jelas semua? Oke. Sudah jelas nih Bapak Ibu? Nanti monggo dicoba dulu gladi di internal masing-masing sekolah. Terus kemudian kalau misalnya setelah gladi muncul pertanyaan baru, silakan ditanyakan
Kalau saran saya, kalau pertanyaan itu sifatnya umum, tidak hanya mencakup sekolahnya panjenengan mawon, bisa disampaikan di grup sehingga bisa disimak juga oleh sekolah yang lain. Bagi rapat tadi berita. Ya, oke. Ya, sampun. Sore. Sore. Iya, Pak Farid. Iya, Pak Farid lagi nampak terima telepon lupa nge-mute nih. Iya. Ya, ya mungkin demikian Bapak Ibu untuk rapat persiapan verifikasi online CSAP 2022. Harapan kami semua sekolah ya, baik yang sudah kami usulkan, baik itu diverifikasi secara lapangan maupun secara online nanti lancar semuanya, diberikan kemudahan, gitu kan, diberikan hasil yang terbaik. Gitu. Yang paling penting adalah kita mengupayakan, ya. Ini kesempatan yang kedua panjenengan untuk bisa meyakinkan tim penilai bahwa panjenengan memang benar-benar layak untuk mendapatkan predikat sebagai adiwiyata provinsi. Nah, dan verifikasi ini bisa menambah poin, bisa mengurangi poin, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti dari verifikasi tersebut memang meyakinkan panjenengan sudah melakukan semuanya, bahkan lebih, itu bisa naik poinnya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah verifikasi ada muncul keraguan, kayak ya enggak deh, kayak gak ngelakoni iki ya, bisa jadi pun ada penurunan poin. Ngaten ya? Ibu dia. Sekali lagi bismillah, intinya kita mengupayakan yang terbaik gitu ya, hasilnya nanti dululah kita mikirnya, tapi yang penting sekarang kita mengupayakan yang terbaik. Terus kemudian mohon di checklist lagi kira-kira apa-apa yang kurang, kemudian apa-apa lagi yang perlu dipersiapkan secara lebih gitu ya. Dan khusus untuk Jemur Wonosari 1 jangan lama-lama ya Bu, kalau bisa hari ini, nanti linknya segera, videonya segera di share di YouTube, kemudian linknya share ke kami, nanti kami akan bantu publish, nanti hasil dari link YouTube yang panjenengan sudah sampaikan itu akan kami share ke Dinas Sumanda Provinsi Jawa Timur. Monggo silakan untuk yang di YouTube-nya masing-masing dicek kembali, yang sudah nge-like berapa banyak, itu jangan sampai kurang dari jumlah warga sekolah. Tidak kurang dari jumlah warga sekolah. Karena yang kemarin, kalau yang tahun kemarin malah 3 kali jumlah warga sekolah, Bapak Ibu. Kalau warga sekolahnya 300, itu harus 900 yang like. Itu tahun kemarin. Kalau tahun sekarang kayaknya ya dibuat lebih masuk akal lah ya. Dibuat lebih masuk akal sehingga sejumlah warga sekolah. Monggo dicek sendiri masing-masing lagi apakah jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah warga sekolah atau belum. Kalau belum, mungkin bisa dibantu untuk menggerakkan ke semua murid-murid, kemudian wali murid gitu ya. Nanti kami juga akan coba untuk nge-share ke sekolah yang lain gitu ya, sehingga bisa bantu nge-like video profilnya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi semoga semuanya siap dan lancar. Terus kemudian jangan lupa tanggalnya 22, 23, 24, jangan sampai kelewatan. Terus pastikan jaringan internet panjenengan dalam kondisi yang bagus. Karena kalau sudah online kondisi jaringannya nggak bagus, maka ya nggak akan bisa jalan. Apa yang akan dinilai kalau misalnya jaringannya nggak oke. Oke, Bapak Ibu ngaten ya. Sekali lagi kalau misalnya muncul pertanyaan silakan nanya di grup. Japri juga boleh sih, tapi kalau saran saya umum bisa di grup. Ngaten ya Bapak Ibu, dan kami upayakan nanti di masing-masing pada saat verifikasi online ada perwakilan dari kami yang di lapangan untuk memastikan kondisi terakhir dari masing-masing sekolah. Matur nuwun atas waktunya, mohon maaf mengganggu aktivitas belajar mengajarnya panjenengan. Sekali lagi bismillah, semoga diberikan kemudahan kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Insya Allah tujuan kita sama, menjadikan sekolah panjenengan semua menjadi lebih baik, mengharumkan nama kota Surabaya, menjadikan kota Surabaya lingkungannya menjadi lebih baik lagi. Teman-teman Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk bergabung dengan kami mulai dari awal hingga akhir. Mohon maaf kalau di tengah penyampaian kami tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, yang mohon maaf. Yang terakhir kita foto bersama ya. Kebiasaan foto bersama. Silakan kamera yang belum nyala dinyalakan. Zero faster. Zero.
Sudah siap semua? Teman-teman bantu capture ya. Saya juga mau tahu. 1, 2, 3. Sudah 2 slide aja ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih Bapak Ibu. Matur nuwun. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Le.